Shalom sahabat aku dan dia. Saya Anis Priambodo akan bersama Anda dalam 15 menit ke depan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Doa dan harapan saya Anda dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Dalam kebersamaan kita kali ini, saya akan membahas tentang Allah yang luar biasa menurut kitab Yosua pasal 10 ayat 1-14. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda dan selamat mendengarkan. Sahabat aku dan dia, Allah yang kita percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang luar biasa. Seperti ungkapan yang Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat di Roma, Roma pasal 11 ayat 33-36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kalau kita ditanya, siapakah seperti Allah kita? Jawabannya adalah tidak ada. Dia luar biasa dalam segala hal, dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam tindakannya, dalam hikmatnya, dalam keputusan-keputusannya. Ketika menolong umat pilihannya. Sahabat, hari ini saya mengajak sahabat untuk melihat betapa luar biasanya Allah kita. Betapa hebatnya dan tak tertandingi kuasanya. Dengan melihat kitab Yosua pasal 10 ayat 1-14. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk sahabat. Yosua pasal 10 ayat 1-14. Setelah terdengar oleh Adonisedek, Raja Yerusalem, bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya, seperti yang dilakukannya terhadap Yeriko dan terhadap rajanya, demikianlah juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya. Dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka, maka sangat takutlah orang, sebab Gibeon itu kota yang besar, seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai. Dan semua orangnya adalah pahlawan. Sebab itu, Adonisedek, Raja Yerusalem, menyuruh orang kepada Hoham, Raja Hebron, kepada Piream, Raja Yarmut, kepada Yafia, Raja Lakis, dan kepada Debir, Raja Eglon, mengatakan, datanglah kepadaku dan bantulah aku, supaya aku menggempur Gibeon, karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel. Lalu kelima raja orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju, Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Mereka beserta seluruh tentara mereka. Mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal mengatakan, jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami, lepaskanlah kami dan bantulah kami. Sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal
dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia. Semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau." Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon. Mengejar mereka ke arah pendakian Bet-horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet-horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka hingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak daripada yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon." Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Sahabat, Yosua adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Kita dapat membayangkan perasaan Yosua ketika menerima tugas dari Tuhan. Ia adalah abdi Musa. Pasti ada perasaan kecil hati atau khawatir bahkan takut. Tetapi Tuhan menguatkan Yosua dengan berkata, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi, sama seperti aku menyertai Musa. Demikian juga aku akan menyertai kamu. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Inilah janji Tuhan bagi Yosua. Pada saat Yosua mengalahkan kota Ai dan Yeriko, serta mengikat persahabatan dengan orang Gibeon, menimbulkan kegentaran kepada raja-raja di sekitar wilayah tersebut. Dan 5 raja bersepakat untuk menyerang Gibeon. Ketika Gibeon sudah dikepung, mereka meminta kepada Yosua, dan sebagai sahabat, Yosua bersedia membantu orang-orang Gibeon. Tuhan pun meneguhkan Yosua dengan berfirman, "Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau." Yosua pun maju bersama semua pahlawan yang gagah perkasa, dan Tuhan mengacaukan orang-orang yang mengepung Gibeon. Para musuh itu melarikan diri dan dikejar hingga ke lereng Bet-horon. Dan Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit, hingga mati, dan yang mati kena hujan batu lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Dan hal ajaib yang lain yang Allah perbuat adalah mengabulkan permohonan Yosua untuk menghentikan matahari dan bulan di atas Gibeon, di atas lembah Ayalon.
Firman Tuhan mencatat, maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit, dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang dengan orang Israel ialah Tuhan. Tuhan menjawab doa Yosua, dan kalau kita melihat ilmu pengetahuan, ditemukan bahwa matahari berhenti pada saat terjadi gerhana matahari. Namun peristiwa demikian tidak akan lama, hanya beberapa menit. Tetapi Alkitab mencatat, matahari dan bulan berhenti sampai musuh-musuh itu dikalahkan. Dan apa yang dialami Yosua dikatakan belum pernah ada Tuhan mendengar dan menjawab permohonan doa seperti yang demikian. Sahabat, adakah kata-kata lain yang dapat kita ungkapkan ketika mendapati hal ini, selain memuji dan memuliakan Tuhan kita? Allah yang sudah berjanji kepada Yosua akan memberikan kemenangan, dan Tuhan menepati janjinya. Bagaimana dengan kita? Mari kita meneladani iman Yosua dengan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, dalam semua tindakan hidup kita, dan selalu berdoa dalam segala waktu, menaikkan permohonan kepada Tuhan, dan meyakini bahwa Allah akan menjawab doa kita. Yakinlah bahwa Tuhan akan menjawab doa kita melebihi apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Bahkan Tuhan akan berbuat dengan luar biasa. Pernahkah sahabat membaca 1 Korintus 2 ayat 9? Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Mari kita memegang teguh firman Allah, bahwa Tuhan akan menolong setiap orang yang mengasihi Dia dengan cara yang luar biasa. Kita adalah manusia biasa yang terbatas, tetapi kita memiliki Tuhan Allah yang luar biasa, yang dapat diandalkan dalam segala sesuatu. Sahabat, kita memang tidak seperti bangsa Israel yang berperang melawan musuh secara jasmani. Tetapi saya yakin dan percaya, apapun persoalan, pergumulan yang saat ini kita hadapi, jika kita percaya dan bersandar kepada Allah yang perkasa dan luar biasa itu, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan menyerah, jangan kecil hati, tetapi kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Percayalah kepada Tuhan Allahmu yang sanggup memberikan pertolongan yang tepat pada waktunya, menurut kasih dan rahmat-Nya yang besar. Allah memang sangat luar biasa. Sahabat Aku dan Dia, usai sudah kebersamaan kita kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau Anda ingin memberikan usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya Anis mohon pamit, sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.